Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, kita kembali dengan tema kita yaitu Tobat Sebelum Terlambat dengan Bapak Ustadz Ahmad Farhan dan juga Ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu. Nah, kita di sesi terakhir kebersamaan kita hari ini dan kita kasih kesempatan untuk yang bertanya kepada ibu-ibu lagi, tapi kali ini kayaknya dari Bagus nih ada pertanyaan. Mungkin silakan Bagus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Jadi ada waktu itu pendapatnya gini, tapi saya nggak tahu ya Pak Ustadz. Saya minta pendapat sama Pak Ustadz. Saat kita berdosa kepada Tuhan, kita bisa langsung bertobatnya sama Tuhan. Tapi saat kita berdosa dengan umatnya manusia gitu, apakah kita harus minta maaf dulu baru kita diterima atau gimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Baik. Disitulah mengapa perlu menjaga ukhuwah, menjaga agar diri tidak banyak meninggalkan luka dan dosa dengan sesama. Dalam bahasa Nabi pernah Nabi menyampaikan kepada para sahabat, atadruna manil muflis. Kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, engkau lebih tahu dan Allah lebih tahu. Maka sekalipun ada yang jawab, yang bangkrut itu yang nggak punya duit, yang habis usahanya, yang semua nggak punya apa-apa lagi dari materi. Lalu Nabi menegaskan yang bangkrut itu adalah orang yang nanti ketika di akhirat datang bawa pahala sholat, ada pahala sedekah, ada pahala puasa, ada pahala umroh. Tapi dia juga datang membawa dosa. Dosa nyakiti kawan, dosa mitnah kawan, dosa ngupek tetangga, dosa hok atasan. Pokoknya yang itu kaitan dengan sesama. Akhirnya apa? Kalau ternyata itu menjadi yang kita lakukan dunia, pahala orang itu, ya, pahala dosa orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita. Kalau nggak cukup, maka pahala kita dipindahkan kepada dia. Akhirnya kita minus pahala, surplus dosa. Gara-gara apa? Menyakiti sama, menzalimi sama, dan seterusnya. Sehingga betul dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubah itu ada keterangan di situ. Salah satu juga yang mesti dilakukan dalam bentuk pertaubatan itu ketika kaitan dengan sesama, satu meminta maaf atau meminta kita dimaafkan, diikhlaskan atas yang pernah ada. Kalau uang kembalikan, kalau yang termakan minta diikhlaskan. Jadi memang harus begitu. Kalau dia tidak mau, berarti ya harus dibayarkan. Kalau dia katakan saya rela, alhamdulillah. Sampai dipukul pun, tanya, saya minta diikhlasan enggak? Saya balas pukul. Terima. Jadi memang begitu. Makanya berat kalau kita meninggalkan dosa yang baik dengan sama. Kalau dengan Allah langsung ke Allah. Betul. Jadi kalau kita berdosa dengan Allah, langsung ke Allah. Sampai urusan hutang, Allah tidak akan turun tangan sampai selesai sama kita. Hutang-hutang kita selesaikan sesama kita. Kalau ada pernyataan diikhlaskan, tolong lunaskan, tolong bayar setengah, tolong cicil, penting selesai, berarti itu mesti dikerjakan. Karena kalau tidak selesai sama kita, berarti bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan ampunkan urusan kita dengan sama sampai kita selesai dengan sesama. Masya Allah. Jadi harus kita selesaikan dulu. Iya, hutang, menyakiti orang, ngicu orang, menzolimi orang, harus minta keikhlasan dia atau dapat pernyataan dia maafkan kita. Atau apa permintaan dia? Pokoknya ganti. Pokoknya aku balas. Gak apa-apa. Kalau orangnya sudah meninggal dunia Pak Ustadz? Apa? Kalau orangnya sudah meninggal dunia? Maka sampaikan. Kalau hutang misal ke keluarga terdekat, ahli warisnya, ya, saudara-saudara utamanya, saya dulu punya hutang si fulan, belum sempat bayar. Dulu saya pengennya nggak bayar, tapi saya merasa ini wajib nanti ditagih. Karena beliau sudah nggak ada, sampaikan ke keluarganya. Ternyata nggak ada satupun keluarganya. Masukkan ke masjid. Tapi tetap sampaikan, ya Allah ini hutangku dengan si fulan. Karena fulan sudah tidak ada, aku nggak ada, tetap saya niatkan ini untuk les hutang, tapi saya letakkan di masjid. Biar digunakan untuk maslahat umat. Oke, baik Pak Ustadz. Boleh silakan dengan kesimpulan kita hari ini Pak Ustadz? Baik, pemirsa TVRI, ibu-ibu semua, maka benarlah ketika Allah menyatakan
Allah ingin selalu kita dalam kebaikan. Tapi faktanya kita tidak jarang banyak dalam keburukan. Oleh karenanya, selama Allah masih memberikan kesempatan, kejar itu, raih itu. Sadarilah, karena selama kita masih bisa menikmati dunia dengan segala hiruk pikuknya, di situ juga kita harus menyadari bahwa ada kesempatan pada kita. Cukuplah Fir'aun yang menderita, mau taubat sudah sekarat, enggak diterima. Fir'aun seterkenal-kenalnya manusia, bahkan namanya dalam Al-Quran ada, tapi tak seorang pun dari kita mau menjadikan namanya untuk anak keturunan kita. Fir'aun, ada nama anak ibu Fir'aun? Tidak ada. Padahal dia terkenal, ada dalam Al-Quran. Dia menjadi salah satu contoh manusia durhaka, mengaku Tuhan, mau tobat tapi tidak diterima karena sudah sekarat. Kita masih sehat, masih kuat, masih bisa melihat, maka kalau memang banyak salah, segera berubah. Kalau banyak dosa, berbenah, mohon ampun kepadanya. Semoga taubat ini juga menjadi tanda Allah semakin sayang dengan kita. Sekalipun ngulang lagi, taubat lagi. Sekalipun tergoda lagi, taubat lagi. Terus saja, nggak apa salah. Sampai memang Allah nyatakan, berhenti kau taubat, saatnya kau kembali kepadaku. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wassalam. Berarti selesai urusan. Kalau belum salam, belum selesai. Terus saja. Oke, baik. Itu dia pemirsa, terima kasih Pak Ustadz atas kedatangannya, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang. Terima kasih juga kedatangannya. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat dan juga bisa memberi pencerahan kepada kita semuanya tentunya. Dan saya Khairul pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.